Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan Maulid Nabi. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengisi briefing pada pagi hari ini. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya men-share ke teman-teman apa yang saya butuhkan dan ini adalah cambuk bagi saya. Biasanya seperti itu. Jadi saya itu orangnya, wah ini apa yang harus saya perbaiki dari diri saya gitu. Terus ketika itu saya itu searching. Tadi malam saya searching itu, saya itu ternyata subscribe channelnya di bukan. Kok saya lupa ya Pak? Itu bukan. Success before 13. Jadi beliau adalah channel itu dimiliki oleh Bapak Chandra. Bapak Chandra itu seorang motivator, seorang public speaker, juga wirausahawan. Nah, ketika itu Bapak Chandra di channel YouTube-nya itu sangat eye-catching sekali karena judulnya seperti ini teman-teman. 4 tips and trick membuka jaringan network yang sangat luas yang membuat mereka itu tergila-gila pada Anda. Wah, aku terus, oh ya benar ya. Ini berarti karena kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya network jaringan yang sangat luas itu sangat-sangat penting. Karena kemarin juga saya itu menemukan YouTube juga, kayaknya sudah pernah di-up sama buku yang Jaya Setiabudi ya Bu? Apa? Kalau Chandranya iya. Jaya Setiabudinya? Oh belum. Apa dulu isinya? Jaya Setiabudi itu yang kita itu tidak hanya bekerja semata-mata dengan uang, tetapi juga dengan 3 keutamaan. Yang pertama skill, yang kedua kredibilitas, yang ketiga network jaringan yang luas. Maka di sini tidak bisa dipungkiri bahwasanya network jaringan yang luas itu sangat penting. Nah, di sini Bapak Chandra, ya betul ya. Itu ketika itu Bapak Chandra, oh ini ada 4 tips and triknya ketika bisa membuat network jaringan yang luas yang membuat mereka tergila-gila pada Anda. Wah, terus saya apa itu pencet dan saya tonton di situ. Teman-teman, ketika kita itu dimasukkan ke dalam lingkungan yang baru, lingkungan yang organisasi baru, komunitas baru, orang-orang baru di situ, otomatis kita harus bagaimana caranya orang itu bisa nyaman, bisa nyambung kepada kita, gitu kan? Nah itu ada caranya, ada triknya. Poin pertama yang penting adalah ketika komunikasi yang baik, bisa skill komunikasi yang bagus. Ketika orang tersebut bisa nyaman. Kalau Bapak Chandra ini ada 2 nyambung dan nyaman. Ketika sudah nyambung dan nyaman, otomatis orang itu akan membutuhkan kita. Ketika kita berada di sesuatu lingkungan yang baru, otomatis kita harus mempelajari kultur mereka, apa yang tidak disukai, apa yang disenangi, apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Karena gini aja, saya ambil langsung contohnya marketing. Ketika marketing kita ditempatkan di orang bidik Bapak Kait. Bidik Bapak Kait kira-kira nih hobinya apa? Kira-kira nih iki sing ora disukai apa? Sing disukai apa? Nah itu. Terus seumpama nih kita berada di lingkungan ibu-ibu biasanya tabungan atau saya akan membidik landing di situ. Oh iki ibu-ibu ki suka dengan keagamaan. Oh iki ibu-ibu ki senangannya gosip, senangannya apa ya kayak ngompor-ngompor ya, yang sukanya suka dengan kemewahan. Otomatis kita harus bisa masuk di situ. Nah, dengan cara gimana? Komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus. Kita bisa nyambung di situ. Terus teman-teman, yang kedua, poin yang sangat penting di sini adalah
kita bisa masuk ke dalam komunitas atau organisasi yang baru. Jujur teman-teman, saya itu aslinya orangnya ansos. Jadi kalau circle-nya saya di situ udah nyaman, ya sudah di situ aja. Padahal itu sesuatu yang jelek loh teman-teman, itu yang buruk. Nah itu perlu diperbaiki. Marilah kita belajar bersama-sama. Ketika di organisasi baru, komunitas baru, itu Bapak Chandra mengatakan bahwasanya di situ jenengan akan menemukan wawasan baru, terus teman-teman yang baru, ide baru, kreativitas baru. Otomatis kita akan terbuka wawasannya, wawasan pengetahuan kita akan semakin luas. Nah, itu teman-teman manfaat dari manfaat dari organisasi atau komunitas yang baru. Tapi ada adabnya loh teman-teman ketika kita masuk ke dalam organisasi atau komunitas yang baru. Kata Bapak Chandra seperti ini. Jenengan kalian Anda semua itu harusnya memposisikan diri Anda. Kan ya, Anda itu iya kayak gitu kayak motivator gitu kan. Jadi Anda itu harus memposisikan diri Anda karena Anda itu orang yang baru. Jadi jangan yang poin penting ketika kita masuk ke dalam organisasi atau komunitas baru, jangan cari panggung. Pansos. Nah, pansos kan orang-orang itu kalau pansosnya itu nggak suka. Mereka nggak suka di situ karena ada adabnya di situ. Ketika kita masuk komunitas yang baru, kita tahu memposisikan diri saya. Oh saya baru nih. Orang-orang pun ketika menerima kita gitu kan, itu sopo dek masuk organisasi masuk organisasi kita. Nah itu sopo kok masuk organisasi kita. Ini siapa kok komunitas kita. Nah kita memperkenalkan diri. Betul kata Kak Edi bahwasanya kita harus mengenalkan diri kepada organisasi atau komunitas tersebut. Nah teman-teman, yang tamparan bagi saya adalah ojo sampai kue-kue mlebu komunitas baru dan kamu nyompot nomornya, terus jenengan tawaran produk itu jenengan bisa di kick out dari grup itu. Terus saya, waduh, ya bener ya. Saya berarti itu suatu kesalahan gitu. Karena memang harusnya kita di situ bisa aktif. Memang di situ kita bisa ini saya perkenalkan apa kabar teman-teman kayak gitu, seperti itu. Jadi komunitas organisasi yang baru kita harus ada adabnya di situ. Jadi ada tips and triknya ketika kita masuk ke dalam komunitas baru. Yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah memberikan upaya atau kepentingan kepada orang. Jadi gini, saya ambil contohnya, saya pengen membidik Bapak Bang Yuli. Saya ingin membidik Bang Yuli. Bang Yuli ini seorang bos yang sangat endul, kaya raya, banget. Jadi ketika saya ingin membidik Bos Yuli, otomatis saya penawaran dengan Bos Yuli. Saya tidak bisa, Assalamualaikum Bapak Yuli, ngapunten ini saya dari BMT Internet. Kita tidak boleh menjelek-jelekkan produk orang lain. Nah ini kepentingannya Bapak Yuli ini pengen memperluas usahanya, memperbanyak modalnya gitu. Ngapain Pak, ini saya bisa loh membantu jenengan tanpa menjelekkan produk orang lain teman-teman. Ingat itu. Jadi ketika kita ini Pak saya bisa loh. Ketika saya menjelekkan produk orang lain, Pak ini mboten niku saya gini ulo ngoten niku. Lah kan nanti Bapak Yuli iki sapa nek koyo ngene iki. Seperti itu. Jadi kita harus mementingkan kepentingan Mas Yuli, Bang Yuli, Bos Yuli gitu. Terus yang keempat, ini poin terakhir yang tidak kalah pentingnya, always rendah hati teman-teman. Orang itu nggak suka dengan sombong. Iya kan? Kalian suka orang sombong kan? Nggak suka kan? Always rendah hati di situ. Ya, karena akan respect kepada kita. Ketika orang itu kita anggap asori, nggak usah. Gimana ya? Kita Anda sorry. Jadi kita harus rendah hati, gitu. Jadi teman-teman, marilah kita belajar bersama-sama. Saya tahu teman-teman punya tips and trick yang bisa pas di diri kalian masing-masing. Jadi ini cuma sebuah pengetahuan dari Bapak siapa tadi ya? Bapak Chandra, saya aslinya lupa. Bapak Chandra, alhamdulillah. Aduh apa namanya?
Bapak Chandra di Success Before 30. Jadi teman-teman bisa subscribe itu. Dia punya channel itu subscribe-nya hampir 3 juta. Jadi ya bisa punya wawasan yang lebih dari itu. Gitu. Terus teman-teman, saya ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan untuk kalian karena kan gini. Bapak Yusuf mengatakan bahwasanya hadiah itu adalah hal yang penting. Nomor satu. Jadi ini nanti hadiahnya saya kasihkan kepada satu orang. Nanti untuk membongkar dibagi baru dibagi ya. Alhamdulillah berarti ini requestnya orang marketing. Jadi semoga yang dapat orang marketing ya. Jadi ini nanti hadiah. Jadi kalau mau dibagi monggo, enggak ya sudah. Ya Allah, kok tega bener. Pertanyaannya seperti ini. Satu pertanyaannya. Pertanyaannya apa ya? Menurut kalian dari 4 poin tersebut yang mengena pada diri kalian atau yang paling oh Yuki berarti ini bisa ya jaringan network saya bisa saya perluas nih. Nah itu apa? Moga bisa mengutarakan pendapatnya. Satu saja. Oh enggak ada. Buat saja Li. Oh beda hati ya enggak. Mbak Lati masih kalau ini. Ya ini untuk Mbak Lati Pak Anies. Mbak Lati Pak Anies. Saya mesti mau bicara. Beda hati. Ini saja ya Pak Anies. Nanti dibagi ya alhamdulillah lebih pelari. Terima kasih untuk review hari ini. Semoga menambah wawasan kita, pengetahuan kita sama-sama introspeksi diri, kita sama-sama belajar untuk menjadi yang lebih baik. Karena tidak ada yang lebih baik dari orang yang berbicara, tidak ada orang yang lebih baik dari yang mendengarkan, tapi orang yang lebih baik dan lebih bagus adalah orang yang bisa mengamalkannya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.